Halo, selamat pagi, selamat siang, dan pastinya selamat malam. Gimana nih keadaan kamu di hari dimana saya membuat podcast pagi di hari Rabu ini? Semakin bahagia? Pastinya ya. Nah, supaya kamu semakin bahagia, saya ingin kamu selalu aktif di komentar. Coba deh, kalau seandainya kali ini saya bebaskan kamu untuk menulis apapun di komentar, tolong ya, saya ingin kamu katakan hal apapun bebas, yang penting positif di komentar. Komentar kamu akan saya berikan hati, karena kamu adalah orang yang luar biasa. Tuliskan kata-kata positif apapun yang bisa kamu berikan kepada sesama di komentar. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi yang kamu tunggu. Kali ini kita akan membicarakan suatu hal yang benar-benar hebat. Betul, seperti judul dari video podcast pagi kali ini. Pola pikir hebat tapi yang sederhana. Gini ya, saya itu dari dulu selalu percaya teman-teman, bahwa segala sesuatu yang benar itu pasti simple. Orang itu selalu percaya bahwa yang namanya orang pinter itu harus ribet. Coba deh kamu lihat kiri kanan kamu. Bener nggak ucapan saya? Iya kan? Orang-orang yang memang ingin merasa dirinya dicap pintar, atau maaf ya, dalam tanda kutip sok pintar, mereka pasti sukanya meribetkan sesuatu yang sebenarnya kamu pun tahu tidak seribet itu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang ada hubungannya tuh dengan pola pikir yang anti ribet, dan bisa jadi nih, ini kayaknya bener-bener video yang pas banget buat kamu. Yuk kita simak bareng-bareng sambil kamu tetap melakukan apa yang kamu kerjakan ya. Ini menarik nih. Sebenarnya video ini terinspirasi dari kisah-kisah yang saya alami, terutama dari banyaknya teman-teman di sekitar saya yang selalu bertanya gini, "Mas, kenapa sih kok hidup saya ini susah banget? Jadi saya ini punya pasangan, Mas. Pasangan saya begini, pasangan saya begitu, saya harus ngapain ya? Mas, saya ini punya pekerjaan nih, tapi pekerjaan saya begini, pekerjaan saya begitu, saya harus ngapain ya?" Atau yang paling sering nih, gini-gini, Mas, kan kata Mas Aryan tuh begitu ya. Terus kalau saya ingin begitu, kayaknya kok susah banget ya Mas ya. Naik, turun, kiri, kanan, depan, belakang, mentok Mas. Terus saya harus ngapain Mas? Pertanyaan seperti itu sebenarnya membuat saya garuk-garuk kepala. Kenapa? Saya ingin berkata, kok lu ribet banget sih? Hidup itu sederhana lagi. Nah, ini nih. Ini pola pikir yang akan saya berikan kepada kamu. Pola pikir itu saya beri nama, kok kamu ribet banget sih? Iya, filosofi ini memang mungkin terdengarnya agak lucu, tapi ini beneran lucu loh. Nih, saya kasih tahu ya. Kamu tahu nggak sih, kalau dalam hidup ini, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Setuju? Ya, saya tahu kamu nggak setuju. Kenapa? Karena saya pernah bilang di video lain, kalau 1 tambah 1 itu bukan 2. Ngawur, 1 tambah 1 sama dengan 2. Benar kamu, pinter. Tapi gini, kalau urusan rezeki, memang 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Tapi, kalau kamu mencari kebenaran, rumus kebenaran itu selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Titik. Beda ya? Beda antara rezeki dan kebenaran. Kalau kamu bicara soal rezeki, 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Orang yang hari ini miskin, dalam sehari bisa nggak kaya? Bisa. Orang yang hari ini kaya, dalam sehari bisa nggak miskin? Bisa. Itulah rumus rezeki. 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Tapi kalau kebenaran, itu tidak ada tuh. Kebenaran itu selalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Titik. Nah, Mas, itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Terus prakteknya dalam hidup kita sehari-hari itu gimana Mas? Tolong jelasin. Nah, ini menarik nih. Tolong disimak. Sekarang kamu lihat hidup kamu. Ya, lihat hidup kamu. Ada nggak masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini? Lihat hidupmu sendiri. Ada masalah ya? Nah, saya kasih tahu ya, mohon maaf.
masalah dalam hidup kamu itu rata-rata terjadi karena kamu yang ribet loh. Maaf sebelumnya. Nih, saya kasih bukti biar kamu percaya. Contoh, misalnya gini, Mas, saya ini suka sama seseorang, Mas ya, tapi orang itu kok kayaknya ngasih harapan palsu gitu loh Mas sama saya. Saya itu bingung, saya maju atau mundur. Itu masalah kamu, contohnya. Kamu pakai filosofi saya apa? Hidup itu sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sekarang kalau ada orang yang kamu suka, tapi dia tidak menunjukkan suka sama kamu, pakai filosofi 1 tambah 1 sama dengan 2, kamu harus ngapain? Tinggalin, selesai. Sederhana kan? Kamu punya pekerjaan. Dalam pekerjaan kamu tidak dihargai oleh atasan kamu. Terus kamu harus ngapain? Pakai pola pikir ini. 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak usah ribet. Kamu tidak dihargai, kamu sudah bekerja baik, tapi tidak dihargai, keluar, selesai. Contoh lagi, Mas, saya mau kuliah nih. Iya. Terus ada nggak Mas tipsnya? Gampang, pakai pola pikir yang sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kamu pengen kuliah? Ya sudah, pilih jurusan yang benar-benar kamu suka. Selesai kan? Gampang nggak? Gampang. Tapi kenapa ya manusia itu sukanya ribet? Orang-orang yang ribet itu adalah contohnya gini. Ketika saya bilang seperti tadi, contohnya, kamu punya pasangan yang tidak menghargai kamu, ya, kamu suka dengan dia, begitu saya suruh tinggalin, orang ribet selalu berkata apa? Ya tapi gak bisa segampang itu Mas, tapi kan ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu, alah. Saya langsung ketok jidat ya. Iya, saya langsung ketok jidat, bukan tepok jidat lagi. Kenapa? Karena saya tuh bingung. Saya udah tahu bahwa memang segala sesuatu itu pasti ada kata tapinya. Ya nggak segampang itu Mas, tapi kan... Nah, saya mau nanya sama kamu, udah dicoba belum? Belum? Kalau belum dicoba, kok perhitungannya banyak? Ya kan Mas, tapi saya bisa ngebayangin, aduh, percaya deh sama saya. Hidup itu tidak seribet yang kamu bayangkan. Ya, hidup itu sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tadi masalah cinta udah, sekarang masalah rezeki nih. Mas, saya pengen jadi orang kaya, Mas. Ya udah belajar. Belajar jadi orang kaya. Oh, tapi saya maunya instan, Mas. Gak bisa. Kamu pengen kaya. Belajar caranya jadi orang kaya. Sederhana kan? Dalam lingkungan sosial, Mas, saya ini punya teman, Mas. Tapi kenapa ya teman saya tuh kok kayaknya gak pernah puas sama saya gitu loh. Saya itu udah menjadi seperti A, seperti B, seperti C. Kenapa dia tidak pernah menghargai saya, Mas? Saya harus ngapain? Gampang. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ngapain? Tinggalin. Kan teman gak cuma dia doang. Betul? Nah, jelas gak? Simple ya? Ada lagi. Ini contoh kasusnya buat diri sendiri nih. Mas, kenapa? Saya ini kok gini banget ya Mas ya? Kenapa? Badan saya ini gemuk gak turun-turun nih Mas, beratnya nih Mas. Saya tuh gak kurus-kurus ini, gimana ini Mas? Saya tanya sama kamu, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2 Mas. Sekarang saya tanya, kamu pengen kurus? Iya. Badan kamu sekarang gemuk? Iya. Kamu pasti ngemilnya banyak ya? Loh, kok Mas tahu sih Mas? Saya jadi malu Mas. Ya, iya. Simple kan? Kamu pengen kurus, tapi usaha kamu tidak maksimal. Kok ngomel? Nah, ayo, yang senyum-senyum sendiri itu malu. Malu kenapa? Ditembak sama saya, betul gak? Lo betul kan? Orang itu sebenarnya sederhana. Pengennya apa, berusahalah. Kalau belum berhasil, lihat usahanya. Pasti ada yang gak sesuai dengan apa yang kamu mau. Pengennya 2, tapi kok bukan 1 tambah 1? Ngerti gak? Kalau pengen 2, ya harus 1 tambah 1 dong. Ngerti maksud saya? Kalau pengen kurus, usahanya juga sesuai. Jangan pengen kurus, dietnya udah, tapi ngemilnya jalan. Ya sama juga bohong. Paham ya? Nih, saya kasih contoh lagi. Mas, ya, saya pengen Mas dihargai orang banyak. Saya tuh udah bosan jadi orang diinjek-injek terus. Kenapa ya Mas saya gini? Sederhana. Saya tanya, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2, oke. Kamu tadi bilang, kamu tidak dihargai orang lain. Betul. Dan kamu sudah bosan kan tidak dihargai orang? Betul Mas. Menurut kamu, dengan pola pikir sederhana harus ngapain? Oh, saya bingung Mas. Nah, kalau bingung, itu pertanda selama ini kamu merasa hidup itu harus ribet. Padahal sederhana. Kalau kamu tidak dihargai orang lain, cari cara supaya tidak pernah berdekatan dengan orang-orang tersebut. Selesai.
Ya tapi dia rekan satu kerja mas, tuh. Kata tapi lagi kan. Biarpun dia rekan satu kerja, kamu bisa kok tidak memperhatikan dia. Kan orang bukan cuma dia doang. Ngerti maksud saya ya? Jadi kalau pola pikir yang sederhana ini kamu terapkan, kamu akan sadar loh bahwa iya ya mas, kok saya selama ini hidup tuh ribet banget ya. Saya pengen kaya tapi cuma ngomel mulu, iya kan? Saya pengen kaya tapi cuma kerjaannya jadi orang yang mengujar kebencian mulu. Saya pengen dicintai tapi ketemu orang yang memang ternyata bukan jodoh saya ngotot mulu seolah-olah dia cuma satu-satunya buat saya. Nah itu kamu sadar, iya kan? Jadi coba pakai pola pikir hebat yang sederhana ini untuk apapun. Taruh dalam hidup kamu, 1 tambah 1 untuk kebenaran selalu pasti 2. Kalau untuk rezeki, baru 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Jelas ya? Sekarang coba, kamu masih ada masalah apa dalam hidup sampai saat ini? Pakai pola pikir ini. Pakai pola pikir ini. Sebentar deh. Sepertinya kamu nih ada perasaan pengen ngomel ya. Pengen ngomel dan berkata, tapi emang bener mas, dalam dunia nyata tuh gak seperti itu. Aduh. Gini loh, ya, begini. Pagar kehidupan itu menjadi dicintai banyak orang karena apa yang saya berikan ini sinkron dengan dunia nyata. Betul apa betul? Iya toh? Jadi saya minta tolong, jangan samakan apa yang saya berikan ini dengan teori-teori yang sering kamu dengarkan, tonton atau kamu baca di luar sana. Bedanya kenapa? Apa yang saya berikan ini bisa kamu uji untuk dipraktekkan di dunia nyata. Benar apa benar? Coba yang benar tulis di komentar. Benar nggak? Apa pengalaman kamu mempraktekkan apa yang saya katakan kemudian berubah hidup kamu? Tulis di komentar. Supaya sahabat-sahabat lain nih, sahabat baru yang mungkin masih agak ragu, jadi tahu, oh iya ya mas ya, beda ya pagar kehidupannya. Iya. Nah sekarang gini, mas, gimana kalau seandainya masalah hidup saya ini beneran ribet mas? Misalnya gini ya, saya dulu pernah ketipu mas. Ketipu uang, ya maaf ya, ratusan juta mas. Sementara saya punya keluarga yang harus saya nafkahi loh. Dan saya sekarang bingung gimana caranya supaya uang tersebut bisa terkumpul dalam waktu dekat. Kan gak bisa dengan segampang itu mas bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul gak? Nah, tadi saya bilang apa sama kamu? Kalau untuk rezeki 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Beda. Makanya sebelum kamu pakai pola pikir ini, kamu lihat dulu. Masalah kamu tuh ada hubungannya dengan apa sih? Kalau dengan rezeki, pakai 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Paham ya? Kalau memang kamu punya hutang yang jumlahnya banyak, pakailah sedekah, mintalah kepada Yang Maha Kuasa. Rajin-rajinlah menolong orang, terutama yang berkaitan dengan kesulitan hidup mereka. Nanti dari situ uang kamu tambah banyak, walaupun kamu sering berbagi kepada orang. Itulah namanya 1 tambah 1 sama dengan tidak terhingga. Itu rezeki. Nah, beda nih kalau masalah ribetnya misalnya berkaitan, maaf ya, dengan orang lain yang kaitannya dengan masalah rumah tangga misalnya. Kamu nih ceritanya mau nikah nih, ya kan? Terus tiba-tiba kok pihak keluarga yang tadinya setuju ngebatalin di tengah jalan. Sampai kamu rasanya putus asa banget gitu ya. Terus gimana tuh mas pakai prinsip ini supaya saya nggak kecewa? Gampang. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Bagus. Dia bukan jodoh kamu. Titik. Loh kok gitu mas? Gampang banget. Lah emang gampang. Kamu udah berusaha belum? Saya tanya ini, sudah berusaha kah? Sudah kan? Kalau sudah berusaha, sudah maju, tapi tidak ada hasilnya, itu berarti takdir kamu bukan di situ. Selesai. Kamu sudah berusaha nih, mau menikahi orang tersebut, tapi orang tersebut maaf ya, membatalkan pernikahannya di tengah jalan. Itu berarti dia bukan jodoh kamu. Gak usah diperpanjang. Gak usah dibuat lebay. Paham ya? Ada lagi gini nih. Masalah rumah tangga, mas saya udah nikah lama. Tapi kelakuan pasangan saya kok makin lama makin menyedihkan mas. Sementara saya sudah punya anak. Gimana tuh cara saya memecahkan masalah hidup kalau menggunakan prinsip ini mas? Sederhana. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bagus.
Kamu sudah menikah, punya anak. Pasangan kamu tidak bisa menghargai kamu. Kamu sudah berusaha belum? Sudah berusaha belum? Oh sudah. Ingat perkataan saya tadi. Kalau sudah berusaha tidak ada hasilnya, itu berarti takdir kamu bukan untuk dia. Pisah baik-baik. Yang penting kamu sudah berusaha. Selesai kan? Kenapa dibuat ribet sih? Betul nggak? Nah ini loh. Inilah pola pikir hebat yang sederhana yang akan menyelamatkan hidup kamu. Gunakan pola pikir ini seizin Tuhan. Insya Allah hidup kamu akan berubah. Gunakan ya. Dan tuliskan cerita terbaikmu untuk masalah ini di komentar. Nanti saya akan kasih love agar kamu menginspirasi banyak orang. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.